Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Selamat datang di Diman Vlog. Apa kabar semuanya? Mohon maaf, Mimin belakangan ini sudah jarang upload. Dan untuk video ini Mimin akan mencoba nge-review manhwa yang berjudul Dragon Warrior. Autornya iReader. Genre action, isekai, sejarah, dan perubahan hidup. Semoga kalian suka dengan manhwa ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Awal cerita, kita diperlihatkan sebuah kekaisaran yang bernama Sekte Qianyuan. Terlihat seorang pemuda yang sedang protes dan mempertanyakan kenapa gurunya tidak bisa dikuburkan di dalam sekte. Tetapi tiba-tiba sebuah pedang melesat ke arah pria itu. Sontak itu membuat pria itu sangat kaget. Untung saja pedang itu tidak mengenainya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada pria itu, bertanya, apakah benar kamu ingin menguburkan gurumu di dalam sekte? Boleh saja, ucapnya. Ternyata itu adalah seorang wanita cantik yang merupakan tetua sekte dalam yang bernama Ran Yukwe. Lalu tetua dalam Ran Yukwe itu menyuruh pria itu untuk mencabut pedang yang ia lempar sebelumnya. Ucap wanita itu dengan tatapan jahatnya. Lalu terdengar juga perkataan dari anggota sekte yang lain yang meremehkan dan menghina pria itu. Orang-orang itu berkata bahwa Chen Peng seorang sampah dan Tian yang begitu keras seperti besi, meridian terblokir dan sama sekali tidak bisa dilatih. Dan mereka yakin Chen Peng tidak mungkin bisa menang melawan tetua dalam Ran. Bahkan pria di sampingnya menambahkan bahwa jika bukan karena guru sampahnya itu yang sudah mati, Chen Peng tidak mungkin punya hak untuk bertemu tetua dalam Ran. Akhirnya kita mengetahui nama dari MC kita itu adalah Chen Peng. Lalu terlihat seorang pria yang geram dengan orang-orang yang menghina Chen Peng. Pria itu lalu berlari menerobos menghampiri Chen Peng. Ternyata pria itu adalah tetua luar yang bernama Han Song. Han Song berkata kepada tetua Ran bahwa tindakannya ini sudah keterlaluan. Mendengar perkataan dari Han Song, tetua Ran menanyakan ada urusan apa ia kesini dan berkata bahwa Han Song hanyalah tetua luar dan Ran Yukwe adalah tetua dalam. Ingatlah statusmu, ucapnya. Mendengar perkataan dari tetua Ran, Han Song pun menjadi kesal. Han Song berkata kepada tetua Ran mengingatkan bahwa dulu kakak seperguruan Yan Qinyu menjadi cacat karena demi menolong tetua Ran dan sekarang ia telah mati. Lalu sekarang tetua Ran mencegah beliau dikuburkan di dalam sekte. Han Song mengingatkan jasanya terhadap tetua Ran dahulu. Mendengar perkataan dari Han Song, tetua Ran membenarkannya bahwa dulu Yan Qinyu sudah banyak membantu dirinya, tetapi sekarang berbeda. Ia sudah mati sekarang. Satu jasad tidak ada gunanya untuknya, ucap tetua Ran dengan ekspresi jahatnya. Mendengar perkataan kejam tetua Ran, sontak membuat Chen Peng dan tetua luar Han Song kaget bercampur kesal. Lalu Chen Peng tertunduk sembari mendengarkan orang-orang sekte yang terus menghina dan mencaci dirinya dan gurunya. Sudah tak tahan dengan ejekan yang menghina gurunya, Chen Peng pun berteriak tegas untuk mereka diam dan jangan menghina gurunya lagi. Mendengar teriakan dari Chen Peng, tetua Ran malah meledek Chen Peng dengan berkata bahwa yang ia katakan adalah kebenaran. Mendengar perkataan dari tetua Ran, Chen Peng pun sekilas mengingat nasihat gurunya ketika Chen Peng masih kecil. Gurunya menasihati Chen Peng untuk tidak mengeluarkan kekuatannya jika masalahnya tidak terlalu serius. Tapi Chen Peng sudah memantapkan hatinya
bahwa nama baik gurunya lebih penting daripada hidup dan matinya. Lalu Chen Peng memegang kalung di dadanya dan menariknya. Tiba-tiba aura hitam pekat keluar dari kalung itu dan langsung masuk ke dalam tubuh Chen Peng. Tubuh Chen Peng pun diselimuti aura berwarna hitam dan merah pekat. Dari matanya keluar menyemburkan kekuatan berwarna hitam, diikuti dengan teriakan Chen Peng yang terlihat kesakitan. Kejadian itu membuat orang-orang di sana kaget, termasuk tetua Ran yang sepertinya mengetahui kekuatan dari Chen Peng. Tetua luar Han Chong pun berkata bahwa ini adalah kekuatan yang sangat kuat sekali. Orang-orang yang tadi menghina Chen Peng keheranan apa yang terjadi terhadap Chen Peng. Terlihat Chen Peng telah selesai menyerap energi hitamnya. Terlihat Chen Peng yang diselimuti aura berwarna hitam merah yang sangat pekat. Lalu Chen Peng mendekati pedang yang tertancap di sebelahnya yang sebelumnya dilemparkan oleh tetua sekte dalam Ran. Lalu Chen Peng mencabut pedang itu dengan mudah. Lalu Chen Peng melesat ke arah tetua Ran sembari berkata bahwa semua orang yang menghina gurunya pantas untuk mati. Melihat Chen Peng akan menyerang dirinya, tetua Ran langsung membuat energi pelindung dan duar. Tebasan pedang Chen Peng berbenturan dengan pertahanan milik tetua Ran. Tapi tidak disangka pertahanan milik tetua Ran tidak bisa menahan tebasan pedang dari Chen Peng. Pertahanan milik tetua Ran pun hancur. Chen Peng pun langsung ingin menebaskan pedangnya ke leher tetua Ran, tetapi terhenti karena tetua luar Han Chong memperingatkan Chen Peng untuk jangan membunuhnya karena ia adalah tetua dalam sekte. Jikalau Chen Peng membunuhnya, maka hidup Chen Peng pun akan usai. Han Chong pun berkata kembali, jika Chen Peng mati begitu saja, maka itu akan mengecewakan gurunya yang sudah mati. Chen Peng pun terdiam mematung, sembari pedang masih berada di samping leher tetua Ran. Yang terlihat tetua Ran sudah berkeringat dingin. Chen Peng sejenak berpikir, benar juga apa yang tetua luar katakan, ia tidak boleh mati dulu karena belum menyelesaikan janjinya kepada gurunya. Dengan berat hati Chen Peng pun melepaskan tetua Ran. Dengan berat hati sembari mata yang berkaca-kaca, ia berkata bahwa hari ini ia Chen Peng akan mengampuni tetua Ran sembari berjalan menjauhi tetua Ran. Melihat Chen Peng yang hampir akan mengalahkan tetua dalam Ran, membuat anggota sekte yang lain keheranan karena orang yang mereka kenal yang memiliki dantian yang tidak bisa terbuka bisa mengalahkan seorang tetua sekte dalam, dan mereka beranggapan bahwa Chen Peng menggunakan pusaka yang mungkin diberi dari gurunya Yan Qin Yu yang sudah meninggal. Ternyata tebasan Chen Peng tadi melukai sedikit leher dari tetua Ran yang menyebabkan tetua Ran marah. Seketika tetua Ran mengeluarkan kekuatan berwarna biru di tangannya hendak menyerang Chen Peng. Ternyata tindakan tetua Ran disadari oleh Han Chong. Refleks Han Chong memberitahu Chen Peng untuk menghindar. Lalu Han Chong berkata kepada tetua Ran bahwa tetua Ran sudah kalah tadi oleh Chen Peng. Seharusnya menepati janji dan membiarkan Chen Peng menguburkan gurunya di dalam sekte. Lalu Han Chong mengancam tetua Ran bahwa di tempat ini begitu banyak murid yang melihat. Seharusnya tetua dalam sekte harus menepati janjinya. Tetua Ran kesal mendengar perkataan dari tetua luar Han Chong. Tapi terdengar keributan dari para murid sekte yang membicarakan. Harusnya tetua Ran menepati janjinya sebagai tetua sekte dan seharusnya memperbolehkan guru Yan Qin Yu dikuburkan di dalam sekte. Mendengar keributan yang didebatkan para murid sekte membuat tetua dalam Ran tak berkutik. Tetua Ran pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Chen Peng dan berkata bahwa sebagai tua sekte tentu saja ia akan menepati janjinya. Lalu tetua Ran seketika mengubah ekspresi mukanya menjadi tersenyum. Tetua Ran berkata hanya seorang sampah saja sekte Qin Yuan tidak kekurangan tempat untuk mengubur orang mati.
ucapnya sembari menghilangkan kekuatan di tangannya. Lalu Tetuaran berpikir, tak tahu berapa banyak pusaka yang dulu dimiliki Yan Qingyu dan sekarang pasti sudah diwariskan kepada bocah sampah. Jikalau ia milikinya, pasti bisa menaikkan levelnya. Sedang asik dengan pikirannya, tiba-tiba Chen Feng berkata, "Tunggu," dan menyuruh Tetuaran menyimpan tempat untuk menguburkan orang mati tadi yang dikatakan Tetuaran untuk disimpan saja, karena tempat itu akan segera digunakan oleh Tetuaran, ucap Chen Feng. Wah, berani banget ya MC kita ini. Secara langsung Chen Feng berkata bahwa Tetuaran akan segera mati. Lalu Tetuaran tertunduk dan berpikir apakah Chen Feng sedang mengancamnya. Seterusnya Chen Feng menghampiri gurunya yang sudah mati. Lalu Chen Feng menggendong gurunya sembari berkata bahwa tempat ini sangatlah kotor dan ia akan membawa ke tempat yang bersih. Ternyata Chen Feng menolak memakamkan gurunya di dalam sekte. Chen Feng memilih menguburkannya di tempat lain. Lalu Chen Feng pun pergi meninggalkan sekte. Terdengar keributan di antara murid sekte yang menyaksikan kepergian Chen Feng. Begitu juga tetua dalam Ran yang menjadi terobsesi untuk mendapatkan rahasia dari tubuh Yan Qingyu dan bertekad akan mendapatkannya. Singkat cerita, Chen Feng pun sudah menguburkan gurunya di bawah pohon besar. Chen Feng berdoa di hadapan makam gurunya. Lalu setelahnya, Chen Feng ternyata diberi mandat oleh gurunya sebelum meninggal bahwa makam gurunya harus dijaga selama 5 tahun. Dan juga guru Yakinku menyuruh Chen Feng untuk melatih kitab emas. Lalu Chen Feng pun duduk dan langsung berlatih kitab emas di hadapan makam gurunya. Terlihat aura berwarna kuning emas langsung menyelimuti badan Chen Feng. Lalu bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.